Assalamualaikum. Kali ini kita akan mempelajari mengenai termokimia. Jadi di sini ngomongin panas, kalor, dan reaksi-reaksi kimianya. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Sebelumnya kita kenal sama istilah sistem dan lingkungan dulu ya. Nah, sistem itu yang kayak gimana? Sistem itu adalah bagian tertentu dari alam yang menjadi perhatian kita. Jadi sistem itu adalah yang kita amati. Sedangkan lingkungan adalah yang berada di luar sistem. Jadi contohnya adalah kamu mengamati suatu larutan yang ada di dalam gelas kimia. Nah, siapa sistem, siapa lingkungannya? Nah, karena kamu mengamati larutan yang ada di dalam gelas kimia, maka larutan itu adalah sistemnya. Kemudian lingkungannya adalah gelas kimianya, mejanya, kayak gitu. Oke, kita masuk ke tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Sebelumnya, kita bahas mengenai reaksi eksoterm dulu ya. Reaksi eksoterm memiliki ciri-ciri melepas panas dari sistem ke lingkungan. Ingat, exit, berarti dia keluar, melepas panas dari sistem ke lingkungan. Karena panasnya dilepas dari sistem ke lingkungan, maka suhu lingkungannya akan makin panas kan ya, maka suhu lingkungannya naik. Kemudian memiliki nilai delta H negatif. Nah, delta H itu apa sih? Delta H itu adalah perubahan entalpi yang diperoleh dari nilai entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Tadi kan delta H-nya harus negatif, berarti siapa yang harus lebih kecil? Nah, ternyata entalpi produknya lebih kecil daripada nilai entalpi reaktan. Delta H negatif itu punya arti juga loh. Nah, artinya adalah minus itu menunjukkan artinya melepaskan energi. Kemudian kalau di persamaan reaksi, kita kan punya sebelah kiri adalah reaktan, sebelah kanan ada produk. Karena energinya dilepas, maka energi disimpan di sebelah kanan panah. Jadi artinya reaktan menghasilkan produk dan menghasilkan energi atau melepaskan energi. Oke, kemudian kita lihat grafiknya. Nah, tadi kan delta H-nya harus negatif. Terus delta H negatif itu kan karena nilai entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan ya. Nah, jadi di grafiknya nilai reaktan atau reaksi itu lebih atas daripada produk. Jadi reaktan dulu baru ke bawah si produknya. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah melarutkan kapur ke dalam air. Nanti kalau kapurnya dimasukin ke dalam air, gas kimianya atau si gelasnya itu ternyata akan menghasilkan panas gitu. Kemudian membuat api unggun. Membuat api unggun kan nanti kita merasakan panas ya, jadi si apinya melepaskan panas. Kemudian reaksi endoterm, berarti kan ya kebalikannya aja sih. Nah, jadi ciri-cirinya adalah menyerap panas dari lingkungan ke sistem, atau dia membutuhkan panas dari lingkungan ke sistem, maka suhu lingkungannya akan menjadi turun. Kemudian delta H-nya bernilai positif. Positif juga tadi punya arti sama kayak sebelumnya. Kalau negatif melepaskan, kalau positif adalah membutuhkan atau menyerap. Karena delta H-nya harus positif, maka nilai entalpi produk itu harus lebih besar daripada nilai entalpi reaktan. Kalau dalam persamaan reaksinya adalah reaktan membutuhkan energi menjadi produk. Berarti energinya simpan di sebelah kiri panah. Oke, kita lihat grafiknya. Karena nilai entalpi produk harus lebih besar daripada entalpi reaktan, maka reaktan dulu tuh baru naik menghasilkan sebuah produk. Nah, jadi produknya di atas reaktan. Nanti dapat deh nilai delta H-nya positif. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu ada fotosintesis, di mana cahaya butuh energi menghasilkan karbohidrat. Es mencair. Gimana caranya pengen es mencair nih? Berarti kan esnya butuh panas dong untuk mencair kayak gitu. Terus menjemur pakaian. Ya, kita menjemur pakaian butuh cahaya, butuh matahari, butuh panas biar pakaiannya kering. Kita lanjutkan mengenai jenis-jenis perubahan entalpi atau delta H. Tadi kan kita udah singgung-singgung sedikit nilai delta H segini. Nah, ternyata ada macam-macam atau jenis-jenis perubahan entalpi. Yang pertama ada entalpi pembentukan standar atau delta HF formation. Nah, delta HF ini atau pembentukan ini adalah perubahan entalpi yang menyertai pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Jadi, kalau untuk membentuk sebuah senyawa, itu kita harus sediakan unsur-unsur ya. Jadi nanti di persamaan reaksi, unsur menjadi sebuah senyawa.
Kita lihat persamaan reaksi berikut, ada P4 ditambah 5O2 menjadi P2O5. Itu kan P4 sebuah molekul unsur, O2 juga sebuah molekul unsur, berarti unsur-unsur menjadi sebuah senyawa. Nah, ini kita sebut reaksi pembentukan. Nah, kemudian nanti delta H-nya yaitu delta HF, karena reaksi pembentukan maka delta H-nya delta HF pembentukan. Kalau kita baca, berarti reaksi pembentukan 1 mol P2O5, delta H-nya kita lihat minus, berarti tadi minus itu melepaskan energi sebesar 3013 kJ per mol. Jadi, ingat harus 1 mol. 1 mol apanya? Yang dibentuknya. Yang dibentuk siapa? P2O5. Terus kalau misalkan nggak ada mol-molan, dari mana kita lihat? Dari koefisien. Kita lihat koefisien P2O5. P2O5 lihat ada koefisien berapa tuh di depannya? Angkanya 1 kan? Nah, itu artinya adalah untuk 1 mol. Jadi makanya nilai delta H-nya adalah per mol. Jadi diulangi lagi cara bacanya kayak gimana? Oke, cara bacanya adalah reaksi pembentukan 1 mol P2O5 melepaskan energi sebesar 3013 kJ per mol. Kemudian delta H yang kedua adalah entalpi penguraian standar atau dissociation, maka lambangnya delta HD. Nah, kebalikannya, ini perubahan entalpi yang menyertai penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, jadi reaksinya adalah dari senyawa menjadi unsur-unsurnya, kebalikan dari pembentukan tadi. Nah, jadi kalau persamaan reaksinya dari P2O5 diuraikan menjadi P4 ditambah 5O2. Nah, terus nilai delta H-nya pun berubah tanda. Tadi di delta HF nilainya minus, maka delta HD-nya jadi positif. Oke, cara bacanya adalah reaksi penguraian 1 mol P2O5 membutuhkan energi sebesar 3013 kJ per mol. Kemudian reaksi selanjutnya atau entalpi selanjutnya adalah entalpi pembakaran standar yang lambangnya delta HC combustion. Pembakaran ini adalah perubahan entalpi yang terjadi jika 1 mol gas dibakar sempurna dengan oksigen. Jadi syaratnya harus penambahan oksigen dan suatu zat. Contohnya adalah reaksi pembakaran gas metana. CH4 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Ingat persamaan reaksi untuk pembakaran sempurna pada hidrokarbon. Hidrokarbon dibakar berarti tambahan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Maka kalau kamu punya metana dibakar berarti CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Berarti cara bacanya adalah pembakaran 1 mol gas metana melepaskan energi sebesar 880,4 kJ per mol. Kemudian entalpi selanjutnya adalah entalpi netralisasi atau lambangnya delta HN. Artinya adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan yang disebabkan reaksi antara 1 mol H+ dan 1 mol OH- menjadi 1 mol H2O. Reaksinya adalah reaksi asam ditambah basa menjadi garam dan air. Nah, di sini contoh reaksinya adalah HCl ditambah NaOH menjadi NaCl tambah H2O. Nah, cara bacanya adalah pembentukan 1 mol H2O melepaskan energi sebesar 56,2 kJ per mol. Oke, kita coba contoh soalnya ya. Sebutkan termasuk entalpi apakah reaksi-reaksi di bawah ini? A. CH3OH ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O yang delta H-nya segitu. Kemudian yang B, H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl yang delta H-nya juga segitu. Kemudian yang C, CaCO3 menjadi Ca ditambah C dan O2 yang delta H-nya juga segitu. Yuk kita cek jawabannya. Yang A tadi reaksinya CH3OH ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O, itu termasuk reaksi apa? Nah, karena dia melibatkan oksigen atau O2, maka kita sebut entalpi pembakaran atau delta HC combustion. Kemudian reaksi yang B ada H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl yang delta H-nya adalah minus 183 kJ. Nah, kalau kita lihat H2 dan Cl2 itu berupa unsur. Kemudian HCl berupa senyawa, maka dari unsur-unsur menjadi sebuah senyawa kita sebut delta H pembentukan atau delta HF formation.
Oke, yang C ada CaCO3 menjadi Ca ditambah C dan 3/2O2 yang delta-H-nya adalah plus 1206,9 kJ per mol. Kalau kita lihat CaCO3 itu kan berupa senyawa ya, kemudian menjadi Ca, C, dan O2 yang berupa unsur. Berarti dari senyawa menjadi unsur-unsurnya kita sebut entalpi penguraian atau delta HD dissociation. Gimana, gampang kan? Kalau ada yang ingin tanyakan tinggal komen di bawah ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum.